Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang time value of money yang beranggotakan saya sendiri, Silviana Dewi, NIM 53, dan rekan saya, Silvi Kotrunada, NIM 35, Arifatul Ainil Izzah, NIM 113, Suci Firdaus, NIM 26. Konsep nilai uang atau time value of money adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa yang akan datang. Definisi nilai uang. Nilai uang secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai tukar uang atau daya beli atau tenaga beli dari uang. Disebut dengan nilai tukar uang karena pada dasarnya nilai uang itu tidak konstan atau sifatnya tetap, tetapi tergantung dari jenis barang yang diperjualbelikan, di mana uang itu dibelanjakan, dan bahkan tergantung pula pada waktu kapan uang itu dibelanjakan atau ditukarkan dengan barang. Misal, dengan uang 4.000 kita dapat memperoleh 1 kilo beras di Indonesia, akan tetapi di Perancis kita hanya dapat beras 0,5 kilo. Jadi nilai uang 4.000 dibelanjakan di Indonesia lebih bernilai daripada dibelanjakan di Paris. Begitu pula bila uang 4.000 dibelanjakan pada es jus 5 tahun yang lalu, tentu akan jauh lebih bernilai dibandingkan bila dibelanjakan pada saat ini. Simple interest atau bunga sederhana. Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Presentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbalan jasa dalam satu periode tertentu yang disebut suku bunga. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Formula dasar untuk perhitungan bunga sederhana adalah bunga sama dengan pokok dikali tingkat bunga per periode dikalikan jumlah periode bunga atau waktu. Secara sistematis dinyatakan dalam persamaan SI sama dengan PRT. SI, simple interest atau bunga sederhana, P sama dengan prinsipal atau pokok, R, interest rate atau tingkat bunga per tahun, T, time atau waktu dalam tahun. Contoh 1. Pokok pinjaman sebesar 250.000. Bunga dalam 1 tahunnya sebesar 20.000. Maka tingkat bunganya sama dengan 20.000 dibagi dengan 250.000 dikalikan 100%, sehingga diperoleh tingkat bunga sebesar 8%. Jika bunga sederhana atau SI hanya diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu dalam 1 tahun, kita tinggal membagi periodenya dengan 1 tahun. Contoh kedua, SI dari pokok sebesar 100.000 dengan tingkat bunga 8%, sama dengan 8.000. Maka SI untuk 3 bulan sama dengan 3 dibagi 12 dikali 8.000 sama dengan 2.000. Untuk selanjutnya yaitu mengenai compound interest atau bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Mengenai rumusnya yaitu F sama dengan P 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya adalah contoh soal dari bunga majemuk. Tony adalah karyawan perusahaan swasta. Tony ingin berwirausaha dengan membuat rumah kontrakan. Tetapi Tony tidak mempunyai cukup uang untuk menjalankan usahanya. Tony berencana meminjamkan uang ke bank dengan jumlah 4 juta dengan bunga 5% per tahun dan akan membalikan uang tersebut dalam kurun waktu 4 tahun mendatang. Mas Tony belum mengetahui berapa yang akan Mas Tony bayar 4 tahun mendatang. Maka dari itu, kita bantu Mas Tony dengan menghitung jumlah yang harus dikembalikan ke bank selama 4 tahun. Jadi yang pertama yaitu diketahui P sama dengan 4 juta, I sama dengan 5% per tahun, N sama dengan 4 tahun. Sehingga perhitungan rumusnya sebagai berikut. F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. F sama dengan 4 juta dikali 1 ditambah 5% pangkat 4. F sama dengan 4 juta dikali 1,05 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 4.862.25 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas. Pengertian anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Angsuran kredit pemilikan rumah, KPR, dan bunga obligasi adalah beberapa contoh anuitas.
persamaan dasar perencanaan keuangan paling sederhana untuk mencapai sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang melibatkan satu setoran tunggal saat ini dalam produk perbankan yang sudah sangat terbiasa familiar di masyarakat Indonesia, yang deposito minded yaitu deposito atau tabungan. Persamaan yang digunakan untuk tujuan ini adalah persamaan dasar untuk nilai sekarang atau present value yang sekaligus persamaan dasar untuk nilai akan datang atau future value yaitu dengan FV future value atau nilai akan datang, FPF present value atau nilai sekarang, I tingkat bunga per periode, N sama dengan jumlah periode B. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas ditunda, deferred annuity adalah pembayaran dimulai setelah beberapa periode tertentu. Yang kedua, anuitas biasa, ordinary annuity atau annuity in arrears adalah pembayaran dilakukan setiap akhir periode atau satu periode lagi. Yang ketiga, anuitas di muka, annuity due atau annuity in advance adalah pembayaran dilakukan setiap awal periode atau mulai hari ini. Contoh soal nilai yang akan datang pada anuitas di muka. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Rumusnya yaitu FV sama dengan P1 ditambah I, N dikurangin 1 per I dikali 1 ditambah I. FV nilai yang akan datang, P jumlah yang dibayarkan secara periodik, payment, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah periode. Contohnya, Diani menabung Rp 2 juta setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5%. Berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Diani pada akhir tahun kelima? Diketahui P-nya itu 2 juta, I-nya 10,5% dibagi 12 sama dengan 0,875%. N-nya itu 5 kali 12 sama dengan 60. Ditanya FV. Solusinya, FV sama dengan P 1 ditambah I, N dikurangin 1 per I dikali 1 tambah I sama dengan 2 juta 1 ditambah 0,00875 60 dikurangin 1 per 0,00875 dikali 1 ditambah 0,00875. Hasilnya 158,311,0,030. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus terkait pinjaman bunga. Di sini judul dari studi kasus yang kami review adalah kelayakan tingkat suku bunga kredit bagi para petani. Studi kasus Desa Mone, Sulawesi Tenggara. Desa Mone di sini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang melimpah dengan kacang mete kelas 1, tapi masyarakat masih sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Untuk itu, beberapa dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintahan sudah mengupayakan untuk memberikan pinjaman, namun seringkali pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan dengan baik karena tingginya tingkat bunga yang diberikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menghitung tingkat bunga pinjaman maksimal yang dapat membantu peningkatan penghasilan petani dan pengacip mete. Berdasarkan informasi yang didapat, penghasilan dari pengacip mete yang memiliki modal untuk membeli mete gelondongan ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan bagi pengacip mete yang tidak memiliki modal, mereka masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Dari hasil perhitungan persentase tingkat bunganya, tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan kepada pengacip ini diperoleh maksimal sebesar 7,68%. Hal itu berarti besarnya tingkat bunga pinjaman yang seharusnya diberikan kepada pengacip mete harusnya di bawah 7,68% supaya mereka bisa hidup lebih baik dan berkecukupan. Dengan begitu, para petani dan pengacip mete harus lebih hati-hati lagi dalam meminta peminjaman uang supaya tidak terjadi kekurangan dalam segi materi. Dari peristiwa serta hasil perhitungan tingkat bunga pinjaman, di sini bisa disimpulkan bahwa bagi pemerintah dan lembaga pemerintah yang ingin memberikan pinjaman pada mereka, seharusnya tingkat bunga pinjaman yang diberikan harus di bawah 7,68% supaya para pengkacip dapat menutupi biaya hidupnya sehari-hari dan membayar pinjamannya. Kemudian untuk para pengkacip mete di sini harusnya lebih meningkatkan keterampilannya dengan membuat inovasi produk dari mete supaya lebih memiliki nilai jual. Selain itu, para pengkacip juga harus meningkatkan kemampuannya dalam bernegosiasi serta berusaha lebih untuk mencari informasi mengenai harga jual supaya tidak diakali oleh para pengepul. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait konsep nilai uang. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.